Anda sedang mendengarkan Stay Art Home Talks persembahan komunitas Salihara. Dalam Stay Art Home Talks volume kedua ini, kami menghadirkan perbincangan dan pembacaan karya sastra Indonesia dengan merujuk 11 plus 1 kata kunci pada peta sastra Indonesia yang disusun oleh komunitas Salihara. Selamat mendengarkan. Kembali di Stay Art Home Talks episode Pramudia, Realisme, dan Revolusi. Kita baru saja mendengarkan pembacaan cuplikan cerpen berjudul Gado-Gado karya Pramudia Anantatur oleh Rafika, alumni kelas akting Salihara. Saya Ayu Utami, kurator program sastra komunitas Salihara, kali ini ditemani dengan Dianita Kusuma Pertiwi untuk bicara tentang Pram, Realisme, Revolusi. Dianita Kusuma Pertiwi adalah penulis fiksi maupun non-fiksi, menempuh S1 di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang dan S2 Magister Ilmu Susastra di Universitas Indonesia. Dianita telah menerbitkan antara lain kumpulan naskah drama Pasar Malam untuk Brojo, novel fiksi sejarah Buku Harian Keluarga Kiri. Judul-judulnya agak mengingatkan kita pada judul-judul buku Pramudia nih. Tapi juga ada proses spekulatif menanam gamang, dan yang terakhir yang terbaru adalah mengenal Orde Baru. Setiap akhir pekan, Dianita menerbitkan artikel tentang sejarah dan isu sosial politik Indonesia di situs pribadinya diandarti.com. Apa kabar, Dian? Baik, Mbak Ayu. Lagi sibuk apa kamu? Sekarang sedang nulis aja, melanjutkan kemarin buku baru, dan kemudian waktu diskusi ternyata banyak masukan. Jadi mungkin melanjutkan buku yang itu aja sekarang. Tapi masih sibuk mempromosikan atau mengadakan diskusi tentang mengenal Orde Baru nih? Betul, dan kebetulan juga dengan Ruang Perempuan di Tulisan juga kami sedang lagi tur diskusi bukunya. Nah, kamu nih sebagai orang yang lahir tahun berapa? 93 ya? Betul. Kamu kan hidupnya besarnya di masa reformasi. Tadi kalau dari judul-judul buku kamu tuh tidak membuat saya teringat pada judul-judul bukunya Pram tuh, Keluarga Gerilya, Pasar Malam gitu ya. Nah kalau di zaman saya, di zaman Orde Baru, buku Pram itu kayak narkoba, tuh kayak barang terlarang karena memang dilarang. Jadi kita kalau mendapatkan buku Pram itu sembunyi-sembunyi, dan rasanya kalau bisa mendapatkan aja langsung udah kayak gagah dan deg-degan gitu. Nah, kamu membaca buku Pram di dalam zaman yang berbeda nih. Gimana pertemuan pertama kamu dengan buku-buku Pramudia Anantatur? Ya, mungkin kalau saya memang tidak merasakan buku Pram sebagai narkoba, karena ya lahir tahun 93, kemudian yang saya ingat tentang waktu itu, saya 5 tahun dan kemudian menonton di televisi ada gedung DPR yang dipenuhi oleh mahasiswa. Hanya itu saja yang saya ingat tentang jatuhnya Orde Baru. Masih ingat tuh 5 tahun lihat gedung DPR? Iya, masih ingat. Nah, kemudian pertemuan dengan buku Pram itu waktu kelas 2 SD. Jadi waktu itu kakek saya yang kebetulan juga mantan tahanan politik, beliau memperkenalkan saya dengan buku Pram. Yang waktu itu adalah Nyi Sunyi Seorang Bisu. Nah, pada saat itu saya baru kelas 2 SD, membacanya memang agak susah. Dan belum tahu ini ngapain sih kakek saya ngasih saya buku ini gitu, kenapa nggak buku anak aja atau apa gitu. Dan kemudian tapi menyadari bahwa ini adalah sebagai momentum saya ketemu dengan sastra Indonesia adalah dengan buku Pram. Jadi ada satu hal yang kemudian membuat saya mungkin memengaruhi apa yang saya tulis juga kemudian, bahwa tentang menulis itu kemudian bukan tentang diri saya sendiri, tapi juga tentang masyarakat di sekitar, dan kemudian terutama menggerakkan saya untuk menulis kisah kakek saya sendiri di Buku Harian Keluarga Kiri itu. Jadi karena kan di Nyi Sunyi Seorang Bisu juga tentang perjalanan Pram, dan kemudian juga bagaimana dia hidup di sana dan lain sebagainya, saya pikir itu hal yang perlu diceritakan. Kakek saya belum sempat menceritakannya, kemudian meninggal, dan saya merasa itu warisan yang harus saya sampaikan. Jadi bagaimana kemudian pertemuan saya dengan Pram itu memengaruhi saya sampai sekarang juga gitu, Mbak Ayu. Apakah ketika itu setelah membaca Nyi Sunyi Seorang Bisu, kemudian Dian melanjutkan dengan buku-buku Pram yang lain secara natural atau diberikan juga oleh kakek? Akhirnya secara natural, karena penasaran dalam waktu itu, akhirnya
tidak sampai mendalami dulu nih Nyanyi Sunyi, tapi kemudian melompat ke yang kuartet Pulau Buru karena ia tahu latar belakang kakek saya dan tertarik dengan keempat buku itu, dan kemudian pada akhirnya baru mendalami yang Nyanyi Sunyi dan membaca lagi, dan kemudian buku-buku yang lain, tapi lebih ke terbitan yang baru ya, karena mungkin yang dulu susah untuk didapatkan lagi. Jadi meneruskan pembacaan Pram itu secara keinginan sendiri, pada akhirnya diawali dari Nyanyi Sunyi tadi. Kalau boleh cerita, bagaimana kesadaran yang bertumbuh setelah atau bersama membaca buku-buku Pram? Kesadarannya mungkin begini, tentang bagaimana Pram itu menulis itu tadi yang saya sampaikan, tidak hanya tentang dirinya begitu, tapi ada gambaran tentang masyarakat di sekitarnya, dan kemudian juga kakek saya juga sering menceritakan tentang bagaimana masyarakat itu ada kelas sosial dan lain sebagainya, dan itu tergambar di dalam karya-karya Pram. Dan kemudian menurut saya itu ada kesadaran sendiri, menyadari bahwa ya pada kenyataannya di masyarakat memang ada kelas sosial dan kemudian ada ketidakadilan mungkin di situ, dan hal-hal yang itu menurut saya perlu disadari juga sebagai generasi muda mungkin yang kalau sekarang kita santai-santai aja, kenapa sih gitu kan, yang penting kan bisa update status, mungkin bisa mikir seperti itu, tapi dengan karya-karya Pram bisa menyadarkan hal-hal seperti itu sih menurutku Mbak Ayu. Dan apakah seperti kita tahu Pram sempat dilarang dan sampai sekarang juga masih kontroversial mengenai isu kiri, isu komunisme. Apakah dalam perjalanan Dianita menulis ya, atau bertumbuh dari kan baca bukunya Pram waktu kelas 2 SD, benturan-benturan mengenai ideologi komunisme dengan ideologi yang masih dipercaya orang banyak bahwa komunisme itu terlarang, itu terjadi nggak? Terjadi, jadi terutama waktu sekolah. Jadi diceritakan di rumah bahwa kakek saya tuh mantan tahanan politik, sempat nggak percaya, dalam artian kemudian di sekolah narasinya adalah PKI sudah membunuh banyak jenderal dan kemudian sangat keji dan lain sebagainya. Lalu membayangkan mungkinkah kakek saya melakukan itu? Itu seperti ada dua narasi yang berbeda di rumah saya dan di sekolah, dan kemudian tabrakan-tabrakan itu. Kemudian ibu saya juga menceritakan tentang hal-hal yang dia alami sebagai anak tahanan politik, dan itu kemudian semakin membuat saya kayak oke, hal seperti ini perlu disampaikan lagi kepada generasi yang lebih muda. Aku merasa beruntung di keluarga ini, dan keluarga saya terbuka, dan kemudian ingin aja membagikan hal seperti itu, seperti layaknya yang mungkin pernah dilakukan oleh Pram gitu. Kalau saya lihat dari judul-judul buku dan tulisan kamu punya ketertarikan dengan pemikiran kiri. Nah, apakah itu terjadi karena Pram atau bersamaan dengan pembacaan buku Pram, atau ya bertumbuh bersamaan atau karena Pram? Menarik Mbak Ayu, aku belum pernah memikirkan itu juga sendiri. Kalau mungkin aku pikir sekarang sepertinya diawali dari Pram, dan kemudian dari sana kan aku membaca narasi-narasi yang lain, buku-buku yang lain, jadinya aku pikir berawalnya dari Pram. Nah, kita sekarang bicara mengenai Pram dan era revolusi ya, yang kira-kira tahun 50-an ketika juga Pram menulis saya kira cerpen-cerpen awalnya ya. Menurut kamu bagaimana yang kamu baca ya, atau mungkin dari cerita kakekmu, Pram muncul sebagai seorang pengarang di masa revolusi? Ya, jadi kan sebenarnya juga cerita tentang kisah Pram, bagaimana dia waktu itu sempat menjadi bagian dari tentara kerakyatan, dan kemudian ditangkap, dan pada saat itu juga dia membawa naskah sebenarnya, dan naskahnya dirampas, jadi ada yang tidak sempat terbit. Nah kemudian setelah ditangkap Belanda, dia kerja di Balai Pustaka di penerbitan itu, dan kemudian pada saat itu dia menerbitkan perburuan. Nah pada saat itu sebenarnya juga dia sudah banyak menerbitkan cerpen-cerpen di beberapa majalah, dan kemudian karena pada masa itu dia sudah banyak berkarya dan juga bekerja di Balai Pustaka, kemudian dikenal sebagai sastrawan Angkatan 45 atau Angkatan Baru. Dan kemunculan itu di situ, tapi kemudian dia tidak pernah merasa seperti dia benar-benar menyatakan bahwa dia Angkatan 45, juga tidak. Dan juga dia masuk di gelanggang, tapi Ayub Rosidi juga pernah menyampaikan bahwa
ya Pram sebenarnya tidak punya kedekatan yang begitu lekat dengan orang-orang di gelanggang. Jadi kemunculan Pram bisa dibilang kemudian juga dia menulis hal-hal yang dekat dengan dirinya, dengan misalnya masyarakat Jawa, hal-hal yang seperti itu, dan itu dia sampaikan melalui cerpen yang ditayangkan di beberapa majalah yang pada saat revolusi itu memang cukup terkenal pada saat itu, mesti seperti Zenith dan majalah-majalah itu. Ya katakanlah Pram ini lahir tahun 1925 ya, berarti 3 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Dan dia kemudian ketika dia bertumbuh dia sudah kesadaran kebangsaan itu sedang tren di negara yang belum merdeka ini. Nah, bagaimana Pram berhubungan dengan pemikir-pemikir sebelumnya seperti Kartini, Tirto Adisuryo atau mungkin Mas Marco? Ya, di salah satu karyanya juga dia pernah menulis Panggil Aku Kartini Saja. Jadi konsep kebangsaan menurut pembacaan saya dari karya-karya Pram adalah kemudian yang menarik mungkin kalau bisa menarik dihubungkan dengan revolusi juga nih Mbak Ayu. Kalau aku membacanya revolusi yang digambarkan Pram itu bukan revolusi yang gegap gempita yang kemudian mungkin kalau penulis lain menggambarkannya sebagai sebuah perubahan yang sangat positif gitu, babak baru dari Indonesia. Tapi Pram tidak menggambarkannya semegah itu. Jadi bahwa kemudian di saat revolusi tapi tetap ada sosial di kelas itu masih ada, dan kemudian konflik antara antagonisme kelas itu digambarkan dengan jelas. Jadi revolusi dalam kebangsaan revolusi yang digambarkan oleh Pram dan kubaca adalah kemudian masyarakat Indonesia yang memang dia punya tradisi-tradisi yang terus menurun diwariskan, dan kemudian masyarakatnya ada kelas sosial yang saling bertabrakan dan bergesekan. Misalnya kelas priai dan kemudian masyarakat yang tidak kelas misalnya darah biasa kalau di Jawa, terus kemudian antara penjajah dan juga orang-orang bumi putra. Jadi kebangsaannya mungkin dalam definisi kelas. Di banyak kalangan orang yang di zaman saya membaca Pram itu mereka suka karena membaca Tritalogi Pulau Buru dan beberapa kumpulan cerpen Pram itu seperti membaca atau mendapatkan satu versi sejarah Indonesia yang agak lain gitu. Kalau dalam pengalamanmu bagaimana? Aku merasakannya tadi seperti yang kuceritakan bahwa saat di sekolah ada cerita bahwa orang-orang ini dalam tanda kutip kemudian yang pernah dibuang ke Pulau Buru ataupun yang diadili itu pantas karena sudah merusak Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian ada versi lain sejarah yang dipaparkan oleh Pram yang membuat saya meragukan dengan apa yang disampaikan mungkin di sekolah itu, dan kemudian narasi besar bahwa komunisme Marxisme itu pasti jahat begitu dan kiri itu pasti hal yang salah. Jadi ada versi narasi sejarah sekaligus mungkin pemikiran Mbak, yang aku pikir oke, mungkin kita perlu belajar lebih lanjut sih dari apa yang mungkin kita dengar itu, terutama sekarang banyak di media sosial beredar tiap kali 30 September naik selalu isunya muncul di media dan di mana-mana. Aku pikir kemudian membaca Pram itu bisa membuat anak muda berpikir 2 kali untuk mengikuti narasi yang sekarang sering muncul. Nah, kalau kita kembali kalau sekarang kita melihat bentuk penulisan yang dipilih Pram ya. Memang pada tahun 50-an itu hampir semua penulis rasanya memilih bentuk realis ya. Dan pada Pram tidak hanya realis saja tetapi juga cenderung autobiografis. Nah, apakah ini suatu bentuk yang cocok atau jitu untuk menggambarkan apa yang mau digambarkan Pram ya, misalnya keadaan manusia dan sejarah dan lain-lain itu. Kalau kamu melihat bentuk realis dan autobiografi ini bagaimana? Jadi kalau misalnya saya kan melihat Pram kemudian sebagai bagian dari Lekra gitu. Kalau di Lekra kemudian menganggapnya realisme sosialis, jadi bukan sekedar realis. Karena kalau realis saja berarti menggambarkan masyarakat kontemporer tapi tidak ada pembayangan tentang masyarakat sosialis. Sementara kalau pembacaan saya di karya-karya Pram adalah ada masyarakat Indonesia ini kemudian ada relasi kelas yang sangat antagonis, perbedaannya sangat-sangat jauh begitu, dan kemudian ada satu
mengarahkan implikasi bahwa masyarakat tatanan sosialis itu yang baik begitu. Jadi kalau melihat karya Pram di realisme sosialis dan bagaimana kemudian dia memasukkan autobiografinya itu agak menarik, terutama di karya-karya yang seperti Garis Pantai yang sudah akhir sebenarnya kalau menurut saya Mbak Ayu. Jadi bagaimana kemudian ada tendensi-tendensi ideologi, tapi diwakilkan cara mainnya seperti Gadis Pantai, si tokoh gadis. Dia punya tendensi mengkritik masyarakat pada saat itu, kelas sosialnya, tapi kemudian dicampur dengan narator. Jadinya karya itu halus terbacanya, bahwa ada tendensi karya itu berkelindan antara narator dan juga dengan tokohnya sendiri. Jadi penyampaian tendensi pemikiran seorang Pram, ideologinya itu apa, tapi itu disampaikan secara halus. Kayak gitu sih. Nah, karya Pram sendiri membawakan realisme sosialis tadi kamu bilang ya, dengan cara yang sastrawi. Tapi kan kita juga tahu pada tahun 60-an kemudian dengan Lekra, Pramudia juga termasuk menjadi salah seorang yang mungkin memaksakan pendekatan realisme sosialis dan tidak menerima pendekatan kesenian yang lain ya. Dan itu kalau dalam ya kita bisa melihat itu mungkin sisi tidak manis dari Pram yang kita harus lihat. Kamu melihatnya bagaimana? Ya. Aku sendiri melihatnya bahwa itu sebuah situasi di mana saat itu Indonesia masih muda. Kemudian orang-orang sedang mencari definisi kebudayaan kita apa, definisi manusia Indonesia itu seperti apa. Dan kemudian muncullah polemik bahwa ada yang kemudian menyatakan seni Indonesia seperti ini, sastra Indonesia seperti ini. Jadi akan muncul pendapat-pendapat yang pembenaran diri sendiri dan penyalahan orang lain, yang kupikir iya bahwa itu mungkin satu bisa bilang nila dari seorang Pram, tapi itu sebuah proses dari bagaimana sastra Indonesia ini terbentuk dari Indonesia yang baru saja merdeka, mencari jati dirinya, dan aku pikir jadi itu proses yang dijalani Pram dan sastra Indonesia secara umum. Kalau ada pesan terakhir nih ya buat generasi muda membaca Pram dan membaca keseluruhan polemiknya juga, apa yang ditawarkan Dianita? Bagaimana kita harus membaca Pram dari situasi sekarang? Ya, membaca Pram, aku pikir sekarang sebagai sebuah refleksi mungkin. Dalam artian kita melihat lagi apa yang pernah terjadi saat dulu di masa lalu, yang mungkin sekarang narasinya berbeda. Dalam artian mungkin yang disampaikan oleh orang tua kita, yang kita dengar dari masyarakat untuk usiaku dan generasi bawahku mungkin berbeda gitu. Dalam artian itu tadi ada narasi-narasi yang menyampaikan bahwa sejarah tunggal, hal seperti itu, dan membaca Pram seperti sebuah versi narasi yang lain saja. Dan kemudian mungkin satu penyegaran mungkin ya, karena sekarang realisme juga sudah agak jarang dipakai kecenderungannya. Jadi saat membaca Pram mungkin kita bisa melihat itu sebagai sebuah sejarah sekaligus arsip ideologi masyarakat Indonesia yang dulu pernah ada, dan itu terarsip di karya-karya Pram. Terima kasih banyak Dianita. Demikianlah perbincangan mengenai Pramudia Anantatur bersama Dianita Kusuma Pertiwi. Jangan lupa kunjungi YouTube Peta Sastra Indonesia untuk menonton animasi 11+1 kata kunci kesusastraan Indonesia. Sampai jumpa di Stay Art Home Talks berikutnya. Salam.